Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang dicintai Tuhan, kembali lagi kita malam hari ini dalam rangka ibadah rutin Papa Katolik Murid 2 Santo Fransiskus dari Assisi, bersama dengan keluarga di sini, keluarga dari Bapak Roy Fernandang. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, doa bersama, sekaligus kita mendengarkan sabda Allah yang akan kita dengarkan, sekaligus kita renungkan. Tujuannya adalah untuk kita amalkan itu di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Marilah pada awal perayaan sabda ini kita mohon ampun pada Tuhan agar kita layak. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan pengampunan dosa serta damai sejahtera kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, penyelamat sekalian umat mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas firman-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan ayat 9, bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Dicintai Tuhan. Bacaan malam hari ini, Yesus memberikan syarat-syarat yang cukup berat bagi kita. Karena tadi ada 3 syarat ya. Syarat untuk mengikut Kristus, mengikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Dan yang ketiga adalah baru oleh mengikuti Kristus. 3 syarat ini buat saya adalah berat. Karena syarat yang pertama menyangkal diri. Menyangkal. Dari kata ini saja kita sudah dapat mengerti bagaimana kita harus menyangkal diri kita, menyangkal identitas kita. Memang tidak. Kemudian kita mau menyangkal, kita mau menolak, kita mau mengatakan tidak, memang susah. Kebiasaan tidak peduli pada orang, kebiasaan jelek, kebiasaan buruk yang sudah melekat di dalam diri kita, susah kita mau bilang tidak untuk itu. Tapi apa mau dikata, Tuhan Yesus mempersyaratkan itu. Makanya saya bilang berat syarat-syarat ini untuk menyangkal diri, mengatakan tidak, bukan saya, bukan itu kelakuan saya, bukan itu kebiasaan saya, bukan itu tabiat saya. Tapi itulah syarat-syarat yang diberikan Tuhan kepada kita. Syukurlah, puji Tuhan, orang di sini mampu untuk menolak itu. Nah, usah yang saya bilang tadi itu terlalu ekstrim barangkali. Tapi yang kecil-kecil misalnya datang ke gereja, ikut ibadah tahun Bapak, ikut ibadah Wilawan, ikut ibadah Rosario, ya, mengatakan sesuatu yang baik kepada istri, mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang baik di dalam keluarga, pada anak-anak. Itu hal-hal yang biasa sebetulnya kita lakukan setiap hari. Tapi barangkali kita tidak mampu menolak kalau kita bertentangan dengan itu. Kita tidak mampu mengatakan, tidak, saya tidak bisa berbuat itu. Mengajarkan salah kepada anak-anak, memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak. Ya. Tidak menghiraukan anak-anak, tidak menghiraukan istri, tidak menghiraukan sesama umat di wilayah rohani, tidak menghiraukan umat di gereja paroki misalnya, seperti itu, yang gampang-gampang. Tapi hal-hal itu yang itu sering muncul dalam hidup. Nah, inilah yang dimintakan kita untuk menyangkal, menolak itu. Penolakan terhadap itu. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
diselipkan wafat dan bangkit. Yang turut tepat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup di antara. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita tetap berdiri dan kita lanjutkan dengan doa-doa. Bapak-bapak yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka dengan penuh kepercayaan kita mau menyampaikan permohonan kita pada Tuhan. Kita berdoa bagi gereja. Ya Tuhan, bimbinglah dan kuatkanlah gerejamu dalam mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa kita, dari pusat sampai di daerah-daerah. Allah Bapa di surga, terangilah para pembimbing bangsa kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka mampu menghantar bangsa ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dan menderita. Teristimewa orang-orang yang sakit yang ada di paroki kita, wilayah kita, terutama juga bapak-bapak yang mengalami sakit dan sementara isolasi mandiri karena terpapar dengan virus corona. Bapa yang Maha Baik, dampingilah dan hiburlah mereka yang sakit dan menderita, agar mereka tetap merasakan kebaikan dan cinta-Mu yang tanpa batas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa untuk komunitas kaum Bapa kita di Santo Fransiskus Assisi ini. Semoga dengan menyangkal diri, dengan memikul beban, memikul salib, kita mampu mengikuti Kristus sebagai yang terdahulu memikul salibnya untuk keselamatan manusia. Semua bapak-bapak semua di unit 2 ini senantiasa boleh melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai bapak keluarga, sehingga dalam tugas dan pekerjaan senantiasa boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Bapak Roy Randang. Semoga keluarga ini senantiasa boleh dimampukan, dikuatkan, dibebaskan dari segala cobaan serta godaan duniawi, dan boleh merasakan sukacita dan kegembiraan atas perjalanan kehidupan keluarga ini, suami, istri, dan anak-anak, terutama juga anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Semoga Engkau senantiasa memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa boleh belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita mereka. Bapak keluarga sebagai bapak yang membimbing, melindungi keluarga ini, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan atas tugas-tugasnya, baik tugas sebagai bapak keluarga pencari nafkah, tapi juga tugas sebagai pelayan gereja-Mu, sebagai komsos paroki kami. Kau kuatkan, Kau sehatkan, dan Kau memberikan rezeki agar Kau membina, besarkan keluarga ini senantiasa boleh terlaksana dengan baik
ibu juga rumah tangga yang memelihara anak-anak, ngurus rumah tangga, kiranya Engkau juga berikan kekuatan dan kemampuan, kesehatan, jasmani, tapi juga rohani, sehingga mampu juga memelihara keluarga ini. Kami mohon doa Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang mau kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan dan mengetahui apa yang kami butuhkan dan apa yang terbaik untuk kami. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi sampai kita mengumpulkan oleh kita. Doa yang diajarkan Yesus ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup serta memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berkuasa dan berkal, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mensukacitakan dan mengembirakan kami lewat perayaan yang penuh dengan sukacita ini, perayaan Sabda. Kiranya sabdamu yang telah kami dengarkan menjadi ikut putramu buatan salibnya, agar kami senantiasa menjadi murid-murid putramu Yesus Kristus yang setia. Ya Tuhan, kiranya persekutuan ini menjadi bagian dari sukacita kami untuk melanjutkan tugas dan karya kami selanjutnya. Berkatilah selalu kami Tuhan dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, dan juga seluruh keluarga yang ada di unit 2 San Franciscus dari ISIS ini. Bila doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perbarui Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang berkuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai, hiduplah dalam nama Tuhan. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Silakan duduk, kita menjadi lagu penutup. Orang menaburkan yang baik di dalam hati orang. Sekian dan